Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar anak-anak semua? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran daring pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan memberikan keberkahan untuk kehidupan kita semua, khususnya untuk kehidupan anak-anak semua. Allah hadiniya wa kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa anak-anak untuk mengisi kehadirannya di WhatsApp group ya. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada minggu lalu tentang Rasul-Rasul itu adalah kekasih Allah. Maka kita sebagai umat Islam yang meyakini Rasul-Rasul Allah sudah sepatutnya untuk meneladani sifat-sifat Rasul. Sudahkah kita meneladani sifat-sifat Rasul? Sudah ya anak-anak? Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan tentang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Baiklah anak-anak, perlu kalian garis bawahi bahwa Ibu akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, menghormati dan mematuhi orang tua. Yang kedua, menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, menghormati dan mematuhi orang tua. Berbicara soal orang tua, pasti kita tuh merasa gimana gitu, sedih. Karena apa? Karena kita itu mengingat bagaimana kerasnya perjuangan orang tua kita untuk membesarkan kita, untuk menyekolahkan kita, memberikan yang terbaik untuk kita. Betapa mulianya orang tua itu sampai Rasulullah SAW pun menegaskan bahwa ridho Allah terletak pada ridho orang tua, murka Allah terletak pada murka orang tua. Sebab itulah anak-anak, jangan sekali-kali kita ini berbuat durhaka sama orang tua. Kenapa? Karena salah satu azab yang segera diturunkan Allah di dunia ini adalah azab bagi anak yang durhaka sama orang tua. Durhaka kepada orang tua itu seperti apa, Bu? Contohnya nih, Ibu kasih contoh. Anak yang membangkang perintah orang tuanya. Anak yang tidak mau mengurusi, merawat, menyayangi orang tuanya. Anak yang berbuat kasar dan semacamnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Kita simak video tartil Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 berikut ini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Dalam ayat 23, Allah tidak hanya menyeru kita untuk beribadah dan menyembah kepadanya saja, melainkan kita harus berbakti kepada orang tua. Bahkan kita tidak boleh mengatakan ah saja, tidak boleh, apalagi kalau kita berbicara kasar. Kemudian di ayat 24, kita mendoakan orang tua kita. Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku semasa kecil. Kemudian hadis diriwayatkan Bukhari
Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah. Aku bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apakah yang paling dicintai Allah Subhanahu Wa Taala ya Rasul? Beliau menjawab, salat pada waktunya. Kemudian aku berkata, kemudian apa ya Rasul? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Kemudian aku berkata lagi, apa ya Rasul? Beliau menjawab, kemudian jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah sholat, kita disuruh untuk berbakti kepada orang tua. Betapa pentingnya ya menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Kemudian ada nih yang bertanya, Ibu, bagaimana kalau orang tuanya sudah tidak ada? Bagaimana cara kita berbakti sama orang tua? Caranya dengan kita selalu mendoakan kedua orang tua kita yang telah tiada. Karena amalan apa yang tidak pernah putus meskipun kita sudah meninggal, yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Banyak hal yang kita rasakan kalau kita menghormati dan mematuhi kedua orang tua kita. Yang pertama, berbakti kepada orang tua ini merupakan amal yang paling utama. Kemudian yang kedua, apabila orang tua kita ridho atas apa yang kita perbuat, maka Allah pun ridho. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami, yaitu dengan cara bertawasul dengan amal soleh tersebut. Yang keempat, berbakti kepada orang tua akan diluaskan rezeki dan dipanjangkan umur. Dan yang kelima, berbakti kepada kedua orang tua dapat menjadikan kita dimasukkan ke jannah atau surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tadi kan sudah menyimak video Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Dalam video tersebut ada yang bisa kita petik. Bagaimana cara kita berperilaku menghormati dan mematuhi orang tua. Nah, itu akan menjadi tugas kalian ya. Dicatat baik-baik dan nanti ditulis, dikumpulkan di nomor ibu ya, jangan dikirim ke grup. Kemudian kita bagaimana menghormati dan mematuhi guru. Guru adalah orang yang berilmu. Dialah orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fatir ayat 28. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Artinya, dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesuciannya, kehormatan, dan penempatan guru langsung sesudah kedudukan para nabi. Jadi seolah-olah guru ini adalah Rasul, seolah-olah guru ini pewaris para nabi. Bagaimana nih agar kita memiliki perilaku yang mencerminkan hormat dan patuh kepada guru? Yang pertama, rendah hati terhadap gurunya, meskipun ilmu sudah lebih banyak ketimbang gurunya. Meskipun kita memiliki banyak ilmu daripada guru kita tidak boleh sombong. Misal nih, kita bertemu guru SD atau guru TK. Kita sudah merasa memiliki banyak ilmu. Maka ketika kita bertemu guru TK atau guru SD, sebaiknya bagaimana sikap kita? Meskipun kita berpikir bahwa
wah saya sudah punya banyak ilmu daripada guru SD saya, daripada guru TK saya. Tidak boleh seperti itu. Ketika bertemu, kita harus mengucapkan salam terlebih dahulu, menyapa. Assalamualaikum Bu, bagaimana kabarnya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, menaati setiap arahan serta bimbingan guru. Misalnya, seorang pasien yang tidak tahu apa-apa tentang penyakitnya dan hanya mengikuti arahan seorang dokter. Maka begitu pula ketika kita belajar, kita percaya sama guru bahwa guru ini ilmunya telah sempurna daripada kita. Dengan begitu, kita akan mudah menerima ilmu, kita akan mudah memahaminya, kita akan mudah menghafalnya. Yang ketiga, senantiasa berkhidmat untuk guru-guru dengan mengharapkan balasan pahala serta kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuliakan guru, maka Allah pun akan memuliakan kita. Kemudian yang keempat, memandang guru dengan perasaan penuh hormat dan takzim atau memuliakan serta mempercayai kesempurnaan ilmunya. Banyak sekali anak-anak yang dapat kita rasakan ketika kita menghormati dan mematuhi guru. Yang pertama, ilmu yang kita dapat akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Yang kedua, lebih mudah menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang ketiga, ilmu yang didapat dari guru akan menjadi manfaat bagi orang lain. Yang keempat, akan selalu didoakan oleh guru. Kalau kita sudah dicintai oleh guru, maka pastilah guru itu mendoakan kita, mendoakan agar murid-muridnya itu menjadi orang yang baik, menjadi orang yang memiliki adab. Kenapa? Karena orang yang beradab itu lebih dihormati daripada orang yang berilmu tetapi tidak memiliki adab. Seperti itu. Baiklah anak-anak, kita telah belajar mengenai menghormati dan mematuhi kedua orang tua dan guru. Ibu harap setelah kita mempelajari, setelah kita mendapatkan ilmu pada hari ini, Ibu harap kita semua, khususnya anak-anakku yang paling Ibu sayangi, bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akan sajikan 2 video. Ini sebagai tugas kalian. Kalian simak baik-baik video berikut, kemudian ditulis apa pesan yang dapat kalian terima. Difoto lalu dikirim ke WhatsApp Ibu. Sebuah renungan yang mungkin jarang kita renungkan, atau bisa jadi sudah lama kita tidak pernah renungkan, yaitu tentang orang tua kita. Apakah saat ini kita sudah berbuat sesuatu yang terbaik untuk orang tua kita? Ataukah mungkin saat ini Anda sedang berselisih paham dengan orang tua Anda? Apakah saat ini Anda sedang mempunyai masalah yang berat dengan orang tua Anda? Sepucuk surat dari orang tua, yaitu sebuah curahan hati, perasaan orang tua kepada anak-anaknya. Sepucuk surat dari ibu dan ayah. Anakku, ketika aku semakin tua, aku berharap kamu memahami dan memiliki kesabaran untukku. Suatu ketika aku memecahkan piring atau menumpahkan sup di atas meja, aku harap kamu tidak memarahiku. Orang tua itu sensitif, selalu merasa bersalah saat kamu berteriak. Ketika pendengaranku semakin memburuk, aku tidak bisa mendengar apa yang kamu katakan. Aku harap kamu tidak memanggilku Tuli. Mohon ulangi apa yang kamu katakan atau menuliskannya. Maaf anakku. Aku semakin tua. Ketika lututku mulai lemah, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk membantuku bangun. Seperti bagaimana aku selalu membantu kamu saat kamu masih kecil untuk belajar berjalan. Aku mohon, jangan bosan denganku. Ketika aku terus mengulangi apa yang kukatakan seperti kaset rusak, aku harap kamu terus mendengarkan aku. Tolong jangan mengejekku atau bosan mendengarkanku.
Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil dan kamu ingin sebuah balon? Kamu mengulangi apa yang kamu mau berulang-ulang sampai kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maafkan juga bauku. Tercium seperti orang yang sudah tua. Aku mohon jangan memaksaku untuk mandi. Tubuhku semakin lemah. Orang tua muda sakit karena mereka rentan terhadap dingin. Aku harap aku tidak terlihat kotor bagimu. Apakah kamu masih ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mengejar-ngejar kamu karena kamu tidak ingin mandi. Aku harap kamu bisa bersabar denganku ketika aku selalu rewel. Ini semua bagian dari menjadi tua. Kamu akan mengerti perasaan orang tua. Dan jika kamu memiliki waktu luang, aku harap kita bisa berbicara. Aku selalu sendiri sepanjang waktu. Aku tidak memiliki seorang pun untuk diajak berbicara. Aku tahu kamu sibuk dengan pekerjaan. Bahkan jika kamu tidak tertarik pada ceritaku, aku mohon berikan aku waktu untuk bersama. Apakah kamu ingat ketika kamu masih kecil? Aku selalu mendengarkan apapun yang kamu ceritakan tentang mainanmu. Ketika saatnya tiba, dan hanya bisa terbaring sakit dan sakit, aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku. Maaf, kalau aku sengaja mengompol atau membuat berantakan. Aku harap kamu memiliki kesabaran untuk merawatku selama beberapa saat terakhir dalam hidup. Aku mungkin tidak akan bertahan lebih lama lagi. Ketika waktu kematianku datang, aku harap kamu memegang tanganku dan memberikanku kekuatan untuk menghadapi kematian. Dan janganlah khawatir. Ketika aku bertemu dengan Sang Pencipta, aku akan berbisik padanya untuk selalu memberikanmu berkah padamu. Karena kamu mencintai ibu dan ayahmu. Terima kasih atas segala perhatianmu, nak. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dari kami yang mencintaimu, kedua orang tuamu, ayah dan ibu. Arep. Monggo. Terpujilah mahai Engkau, Ibu Bapa Guru. Namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Semua baktimu akan bukir di dalam hatiku sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Selamat Hari Guru Bapak Ibu Nur. Selamat Hari Guru. Matur Sami-sami, nuwun. Ibu. Sinten jenengan? Kalau murid Ibu kan kalian Ibu Bapak Ibu Guru waktu Oh. kelas SD kelas kali. Oh, biyen kae. Tengah. J. Kan bukan J. Pun. Inilah monggo. Oh, Sehat Pak. sehat. Alhamdulillah. Monggo. Oke, selamat, Silakan. Pak. Satu lagi kasih kalingan. Kalau ini mesti mawon toh ya Pak, kalian Bapak Ibu Guru mboten bakal kesupen Iya, iya. ngajari kula. Saking Alhamdulillah. Ya kain kelas piro lo? Kula saking kelas loro. Kelas loro. Iya. Oh iya.
Lah saiki kowe nang ndi, Le? Kula nomor di Bintaran. Oh, Bitaran, omah Bitaran. Heeh. Terus saiki kegiatannya apa? Kula ngamen, Bu. Oh, ngamen. Nggih nambah uang jajan kula waktu sekolah. Bagus, bagus. Bagus. Apik wae. Mas Bangun. Disambi. Nggih, Mas Bangun. Sambi-sambi yo apa anane? Jajak ke bose. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, apabila ada nih materi yang belum kalian pahami dan mungkin ada pertanyaan lain terkait materi kita hari ini, langsung saja sampaikan di WhatsApp group. Insya Allah Ibu akan segera menjawabnya. Supaya apa? Supaya kita memiliki pemahaman yang sama. Di akhir pembelajaran nanti, jangan lupa ya, kita nanti membaca sholawat penutup majelis agar kita selalu mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال